وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan salam ta'zim kita kepada Abu Wahid kita bersama yang kita hormati dan kita ta'zimi Abi, juga kepada ayah dan arujud serta para pimpinan dayah Darul Huda, majelis guru yang dimuliakan Allah, yang kita hormati guru kita bersama Tunggu Haji Abdul Somad FCMA, para tamu undangan dan hadirin hadirat sekalian. Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya dayah Darul Huda ini adalah titik ataupun lokasi yang ke-17 untuk wilayah Aceh. Jadi Al-Mukarram Tunggu Haji Abdul Somad sudah 17 tempat beliau datangi di wilayah Aceh, yaitu wilayah Aceh Utara dan Darussalam. Sedangkan untuk tingkat dayah, ini dayah yang ke-18. Jadi seluruh Aceh ini yang ke-18 di antara 23 kabupaten kota. Jadi kalau dijumlah 35, ya ada apa dengan 35 ini mungkin nanti 29 akan terjawab. Dan selanjutnya kami mohon doa dan juga sama-sama kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Al-Mukarram untuk mampu melanjutkan safari dakwahnya, yang insyaallah pada malam hari ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Idi. Besok pagi akan ada tausiah subuh di Masjid Darus Salihin, dan puncaknya malam besok di lapangan Merdeka Laksa. Selanjutnya Al-Mukarram akan melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Sumatera Utara, dan masih banyak lagi perjalanannya, dan jadwal beliau penuh sampai dengan akhir 2020. Jadi semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh sivitas ataupun seluruh pimpinan Darul Huda dan juga para santri yang telah menyambut kami dengan penuh kemuliaan dan jazakumullah khairal jazaa. Dan kami juga atas nama rombongan memohon maaf apabila ada salah kurang baik dari segi perkataan maupun tingkah laku kami, yang kurang berkenan kami mohon ribuan maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena memang ini tunggu Al-Mukarram bukan saya. Semoga kita bisa menikmati dan mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang Al-Mukarram Tunggu Haji bersama sampaikan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa nakhsiru minni wa afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ratusan hari kita menunggu, puluhan minggu kita menanti. Akhirnya pada malam yang berbahagia ini hadirlah Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad di hadapan kita. Tausiah beserta doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Tunggu Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
الذي جعل اللغة العربية أفصح اللغات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pentas ini macam-macam jenisnya. Ada nama pentas Walillahi masyriq wal maghrib. Ya arahnya dua saja. Tapi ini modelnya namanya Ainamat wal wujuhakum. Saya bingung mau kemana. Makanya kalau kita awam paling selamat itu bertaklid. Saya ini awam, tak tahu, maka paling selamat bertaklid. Bertaklid saya berabu. Kemana abu menghadap situ saya ikut. Maka orang tak bisa nyalahkan saya. Kalau mau salahkan, nyalahkan abu pun tak bisa, tapi dosa. Jadi kemana intinya? Berimanlah kepada takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya yang saya belakangi itu takdir buruk. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Makanya Mu'tazilah dia melawan, dia rukun imannya 5 saja karena dia mau komplain. Jadi kalau ada yang belakang sakit hati itu Mu'tazilah. Nanti saya memang orang beriman itu besar cobaan. Maka saya bagi waktu nanti ke depan, habis itu saya ke belakang. Kalau masih diizinkan saya akan menghadap ke samping. Kalau menghadap ke samping nanti bilang Ustaz gatal. Ceramah tapi ingin menyambung tali silaturahmi. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahmi. Tadi kata Abi di sini hanya ada kitab kuning, tak ada kitab hijau, tak ada kitab hitam. Siapa yang menyepelekan kitab kuning maka dia sudah menghilangkan khazanah keislaman. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak tapi maknanya apa? Batil. Saya kasih contoh orang yang langsung baca Quran tapi tidak mau buka tafsir kitab kuning. Kejadian ini diceritakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang tugas di Qatar. Apa kata dia? Ada orang mengatakan yang pertama diciptakan Allah itu Hawa. Lalu dari Hawa itu muncul Adam. Ayatnya pakai kata ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itu dalil bahwa Allah menciptakan Adam dari Hawa. Tak tahu dia kemana balik dhamir wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha kata dia Hawa. Zawj, dia belajar zaujun suami, zaujah istri, wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan darinya Hawa, zaujaha suaminya Adam. Itu gara-gara
kembali ke Quran tanpa melihat tafsir. Padahal kalau mau otaknya dipakai sebentar, gak usah lama-lama. Untuk mengetahui mufradat, buka Al-Haramain Al-Asfahani, mufradatul Quran. Agak besar sedikit, bukalah yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalan lain, bukan jalan lain. Kalau mau agak besar sedikit, bukalah Al-Muntahab yang disusun oleh ulama-ulama Al-Azhar. Lalu kemudian tengok asbabun nuzulnya. Lihatlah kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi. Satu lagi ada ditulis oleh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Lalu kemudian kalau mau menengok tafsir besar, bukalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Oh, sanadnya terlalu banyak, anfulan sampai lupa. Maka carilah sanadnya yang sudah dipotong. Abdul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Kalau mau nengok riwayat yang masyhur, buka lagi dari Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Apa namanya? Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Kalau mau nengok yang ditulis mengenai aspek balaghahnya, tengok yang ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya tak mau. Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Jangan tengok akidahnya, tengok balaghahnya. Al-Kasyaf ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya mau menengok dari aspek modernnya, dari sastranya, dari temuan ilmiahnya. Tengoklah Tontowi Jauhari. Ada gambar-gambar rumah-rumah semutnya, ada gambar istana nahal lembahnya. Oh, saya mau menengok dari aspek maqasid syariahnya, maka tengoklah yang ditulis oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya yang disebut dengan At-Tahrir wa Tanwir. Oh, saya mau menengok aspek hukumnya dari aspek mazhab Maliki, tengok yang ditulis Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Oh, saya mau menengok aspek Syafi'inya, ditulis oleh Kiai Al-Harasi dalam kitab tafsir mazhab Syafi'i. Dan semua referensi ini kitab kuning. Jadi siapa yang mengatakan tak perlu kitab kuning, ini orang ini error. Di sinilah adik-adik, saya tidak menyebut anak-anak karena saya terlampau tua. Adik-adik, jadi kalian panggil aja saya abang, atau kalau terlalu tua abang bro. Di mana menguasai kitab kuning tadi supaya tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana jumlah, mana jumlah, mana dhamir. Itu semua di pondok pesantren yang di Aceh punya istilah khusus namanya Dayak. Orang Aceh tak mau begitu kan? Orang lain DPR, di sini DPRK. Orang lain Perda, di sini namanya Kanun. Orang lain namanya Basnas, di sini namanya Baitul Mal. Orang lain namanya Tsunami, di sini namanya Semok. Kita punya istilah khusus. Kita lebih pakai istilah orang lain. Betul? Dayak, bangga kita. Ada dinas Dayak, ada dinas syariah, ada bank syariah, ada polisi syariah. Kalian yang perlu belajar istilah-istilah datang ke Aceh. Kunjungi 23 kabupaten macam saya, hafal semua. Nah, maka sabar-sabarlah selama di Dayak Darul Huda. Geluti kitab-kitab ini dari berbagai macam cabangnya. Yang saya sebutkan tadi baru satu cabang tafsir saja. Bagaimana dengan memahami hadis? Saya baca dalam Sahih Bukhari, memang ente paham. Baca Sahih Bukhari tak paham, baca syarahnya. Siapa mensyarahnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama syarahnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ternyata yang lain menulis juga. Siapa namanya? Al-Imam Al-Qasdullani. Ternyata yang lain ada lagi syarahnya. Siapa namanya? Badruddin Al-Aini. Oh, saya tidak pakai Sahih Bukhari Ustaz, saya pakai Sahih Muslim. Kamu tak paham baca Sahih Muslim, baca syarahnya. Siapa yang syarahnya? Al-Imam An-Nawawi. Apa nama syarahnya? Al-Minhaj
syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi di ujung namanya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Seumur hidupnya hanya membaca kitab sampai tak menikah. Imam Abdul Fattah Al-Waddah menulis satu kitab khusus tentang Nawawi dan imam-imam yang lain yang tak menikah. Apa nama kitabnya? Al-Ulama Al-Muzzat Alladzina Azharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Tapi kalian yang ikut. Karena zaman Nawawi sama zaman kalian lain. Zaman Nawawi perempuan itu matanya aja nampak. Zaman kalian matanya tertutup yang lain nampak. Saya kerja sampai pakai flex. Makanya banyak orang membuli saya di internet. Asal keluar aja. Tapi terakhir nanti baru minta maaf. Setelah dijaga Allah. Itu baru hadisnya. Saya baca dalam Sunan Tirmidzi, Pak Ustaz. Siapa nama penulisnya? Imam Abu Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Tidak paham kamu baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Saya baca di Sunan Abi Dawud. Kamu tak paham baca syarahnya. Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Saya baca dalam kitab Muwatta Malik. Kamu tak paham baca khusus untuk rijal saja. Is'aful Muwatta Birijalil Muwatta, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Suyuti luar biasa. Saking hebatnya Imam Suyuti, coba undang lembaga survei Indonesia, berapa orang di Indonesia bernama Suyuti? Ini beda Suyuti Nasution. Di Jawa Suyuti Soehartono. Hampir setiap negeri. Saking hebatnya Imam Suyuti. Apa kata Imam Ad-Daudi muridnya? Guruku itu Suyuti punya kitab 500 juz. Apa kata Suyuti? Hafizku mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Andai aku dapat lebih daripada itu, maka pasti aku akan hafal juga. Dia hafal 200.000 karena tak ada dapat yang lain. Andai dia dapat lain, tentu dia hafal juga. Begitulah As-Suyuti. Tapi dia tetap baca kitab kuning punya guru-gurunya. Maka diujuk namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Karena dia mengikut kitab kuning yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i beruntung dan bertuah. Murid-muridnya menulis Ar-Risalah, ditulis oleh murid yang bernama Rabi Al-Muradi. Suatu ketika Imam Syafi'i sedang duduk dipanggilnya Rabi. Rabi, come here just a minute. Rabi, duduk sini sebentar. Tolong tulis apa yang mau aku tulis. Apa yang akan kau tulis Tuan Guru? Ar-Risalah. Disangka muridnya Ar-Risalah itu surat. Imam Syafi'i ngomong, Imam Rabi Al-Muradi menulis Ar-Risalah 300 halaman, tidak pakai Google.com. Mengalir saja ayat dan hadis dari murid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terus 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah yang menjadi bacaan wajib dalam ilmu usul fikih yang paling tua yang dibaca di Al-Azhar, bukan untuk anak S1, hanya untuk S2, MA, Master of Art. Kitab kuning. Makanya di Al-Azhar sebelum selesai S1 ada ujian wajib membaca kitab kuning sesuai jurusan masing-masing. Kebetulan saya di Usuluddin, ketika itu Syekh Khadar memanggil, aku sama sini, Iqra, disuruh saya membaca kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kebetulan dapat itu. Kenapa? Karena seluruh orang yang mengaku orang paham agama Islam, kalau tidak menguasai kitab kuning, maka terputuslah nasab keilmuan dia. Sedangkan dalam Islam ini ada 3 yang tak ada dalam agama lain. Yang pertama, i'rab. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, sanad.
siapa yang tak punya tiga, maka tak layak bicara Islam. Yang pertama, i'rab. I'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Yang kedua, nasab. Nasab saya ditanya dari Ustaz Somad, ayah Ustaz Somad siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Saya hafal cuma 4 saja. Kenapa? Karena di Al-Azhar mendaftar wajib menulis nama ayah 4. Bukan ayahnya Pak. Ya, Datuk moyang. Al-Ismur Rubai nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Makanya yang paling tahu bingung. Nasab harus ditulis dalam Islam. I'rab, nasab. Yang ketiga sanad. Sanad ini kamu dapat dari mana? Dari Imam Bukhari. Jumpa kamu dengan Imam Bukhari? Tidak. Maka dulu orang bersanad. Dari mana kamu dapat ini? Saya mendapat ini dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rijal, nama orang yang meriwayat Quran ini disusun khusus kitab yang besar berjudul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Tapi Al-Kamal terlalu besar, diringkas menjadi kitab kecil. Itulah dia bernama Tahzibul Kamal. Al-Kamal besar, baca ringkasannya Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal terlalu besar proses. Tahzibul Tahzib terlalu besar. Takribul Tahzib. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Takribul Tahzib. Tak ada yang bikin misteri kosong. Tak ada. Artinya apa? Mau memahami Quran, kitab kuning. Mau memahami hadis, kitab kuning. Mau memahami tafsir, kitab kuning. Apalagi fikih. Dari mulai matan taklid, Fathul Qari, naik ke atas I'anah, masuk sampai puncaknya Al-Mahalli, sampai membaca kitab Qayyumi wa Umairah, sampai kepada Majmu' Sarah Muhazzab, sampai kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu baru yang mazhab Syafi'i, belum lagi yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Maka semua ilmu-ilmu ini mesti melalui kitab kuning. Tapi orang Dayak kita waktu rendah hati, kitab kuning dia bilang kata dalam tempurung. Kira-kira tempurungnya sebesar apa? Bergudang ilmu. Ini yang menjadi masalah sekarang. Banyak orang pandai menulis, pandai bicara, tapi tidak menguasai kitab. Akhirnya tulisannya hampa. Menulisnya hebat, tapi referensinya tak bisa. Lalu bagaimana? Kenapa disertasi S3, tesis S2, skripsi S1 tebal? Copy paste. Akhirnya orang yang membaca itu kaina ya. Dari mana? Dari copy paste. Makanya ada dosen kawan saya, tidak boleh mahasiswa menulis makalah pakai komputer. Nulisnya harus tulis tangan. Karena kalau pakai komputer ternyata copy paste. Saya pernah menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran cabang MMQ, musabaqah makalah Al-Quran. Sudah kami tetapkan juara 1. Bagus makalahnya, mantap, hebat. Juara 1. Datang bocoran, Ustaz Somad, tolong cari di internet, ketik 1 paragraf. Begitu diketik di internet 1 paragraf, rupanya plagiat, palsu, bohong, mengutip dari internet. Kenapa? Tak punya ide sendiri. Gara-gara apa? Tidak menguasai referensi. Oleh sebab itu anak-anak yang di sini belajar nahu,
dari mulai yang rendah ke dunia, naik ke atas sampai pada puncaknya. Syarah Ibnu Aqil mengetahui dipraktekkan langsung, bukan hanya sekedar teori. Seriuslah belajar sampai kita kuning itu berada di kepalamu, tapi jangan sampai matamu kuning. Itu penyakit. Inilah yang akan menjadi bekal engkau keluar. Di luar sana hutan rimba, mempersiapkan pedangnya di sini. Kalau sudah siap pedang, tombak, baju besi, keluarlah engkau. Sebelah kirimu tombak, sebelah kananmu pedang, di belakangmu panah, baju besimu sudah siap tempur engkau keluar. Kemanapun pergi, jangan kau takut. Apa itu? Nahl, sorok, balagh, bayan, mantik, ma'ani, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqarrar. Maka kemanapun kau menghadap, insya Allah akan bersama engkau. Doa barokah tuan-tuan guru, para abu, para abi, para umi, majelis guru, dengan syarat tetap jaga rendah hati. Jangan begitu pulang nanti kita tampak tertenteng. Naik khotib ke atas, barakallahu li wa lakum fil Quran. Mati robu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga rendah hati. Macam padi makin berisi makin menunduk, tapi sampai ada saatnya kau jangan bulat itu. Karena ada pesan Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Ada juga orang yang sombong-sombong, perlu kau sudah sombong ada sedikit sama dia. Macam-macam dia sombong, angkat sedikit. Keluarkan ma'ani, keluarkan balagh, keluarkan mantik, keluarkan fikih, keluarkan usul fikih. Tapi cukup dosisnya sedikit saja, terlalu banyak dia mati. Maka fi qalbihi la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Maka fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tak perlu saya gurui adik-adikku sekalian tentang tawadhu, karena kalian sudah diajarkan oleh abu, oleh abi, oleh majelis guru tentang bagaimana merendahkan hati di hadapan hamba Allah, merendahkan hati, menundukkan jiwa di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama belajar di sini 6 tahun, 7 tahun, puluhan tahun, paham kitab dengan baik. Tak paham, tanya. Rajin-rajin buka kamus, jangan sampai ngawur. Al-waladu la'iba bil qimar. Al-waladu anak, la'iba bermain, qimar qamar bulan. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan. Padahal qimar judi. Ini namanya terjemah nabawiyah. Malas buka kamus. Memang kamus bahasa Indonesia tipis. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Coba buka kamus Arab Lisanul Arab Ibnu Mansur, semeter. Dulu waktu di Dayak membawa kamus, kawan-kawan tengok kamus pakai al-munjid fil lughat wal akhlaq. Pergi ke musola membawa kamus, bangga. Rupanya itu bantal tidur. Sebagian Dayak tradisional tidak mau pakai kamus munjid karena ternyata munjid itu ditulis oleh Bapak Louis Yesu'i, agamanya Kristen Maronit dari Lebanon. Kalau Mesir Kristen Kopti Ortodok, kalau Lebanon sama Suriah Kristen Maronit. Tapi informasinya ada orang yang memakai, dianggapnya sebagai senjata. Kamu kenapa pakai kamus munjid fil lughat wal adab? Saya tidak tengok akidahnya Pak Ustaz, saya tengok hanya informasinya. Oke, tapi kenapa kita tidak pakai kamus yang ditulis ulama kita, Tajul Arus, yang ditulis ulama kita Al-Muhid, ditulis ulama kita Al-Qamus, yang paling besar Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab.
kamus bahasa Arab itu besar sekali Pak Ustaz. Ya, satu kata bahasa Arab bisa dirubah menjadi 500. Makan, akal, itu baru fi'il madhi, belum mudhari'nya, belum isim fa'ilnya, belum isim maf'ulnya. Berapa itu? Belum bina musyarakahnya, belum mutawa'ahnya, belum banyak sekali. Sedangkan bahasa Indonesia akala makan. Pernah tak makan? Makannya makan. Dia sudah makan. Dia laki-laki 2 orang sudah makan. Dia laki-laki 3 orang sudah makan. 1 perempuan sudah makan. 2 perempuan sudah makan. 3 perempuan sudah makan. Tak ada beda. Makan itu tak berubah. Saya tak tahu bahasa Aceh. Bahasa Aceh tak berubah. Baca buku jebak. Bahasa Inggris hanya berubah 3. Eat, eating, eating, eaten. Eat, he is eating. You are eating. Eating, eat, eating, eaten, eats. Banyak 5. Tapi dalam bahasa Arab, belum lagi bakal huruf. Bahasa Indonesia, coba sebutkan saya bahasa Indonesia yang pakai huruf tak. Ada tak? Tanya pergi ke sawah. Dalam bahasa Arab semuanya ada. Coba tengok. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Artinya apa? Ayat itu cerita tentang sabar. Untuk mengucapkan ayat itu pun kau mesti sabar. Ada ba, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa Inggris ada sya, ada we are going shopping center. Workshop. Ada sheriff. Sheriff artinya apa? Pak Kapolres. Ada dalam bahasa Inggris huruf ta ada. Mana dia? WHO, World Health Organization. Pokoknya habis makan nasi bungkus mantel. Sudah nasi Abu Barokah dibungkus pakai daun pisang, tercium bau aromanya, dikasih pakai air campur. Anak Imam Syafi'i bertanya, ayah, Abu, ya, itu tadi malam yang datang ke rumah kita itu siapa? Itu guru saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nama dia Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 240 saja. Nama kotanya Baghdad. Dulu saya mau S2 di Baghdad. Kenapa Ustaz mau S2 ke Baghdad? Karena gratis. Saya suka mencari yang gratis. Nanti kita S2 kemana? Tamat dari Mesir, kita Baghdad. Oke. 2002 saya tamat, 2003 motor mau ke Baghdad, dibom sama George Bush, rata dengan tanah. Maka presiden dunia yang paling saya benci adalah Bush, karena dia melulu lantakkan cita-cita saya mau ke Baghdad. Saddam Hussein digandong, Universitas Baghdad hancur, menetes air mata. Mana ceritanya? Di Baghdad inilah makam Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Abu, ya, tadi malam tamu kita itu siapa? Itu ulama besar. Ulama dia. Aku tak percaya dia ulama. Kenapa begitu Ananda? Ada 3 yang aneh ku tengok dari diri dia. Apa itu? Yang pertama, tadi malam dia makan banyak sekali. Yang kedua, aku tengok dia tadi malam itu sholatnya tidak pakai wudu.
Sholat subuh tadi tidak pakai wudu. Dan yang ketiga, lupa belas. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab? Jangan fitnah. Kita tanya, hai Syekh Syafi'i, guru Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Nanti adik-adik kalau kebetulan pergi ke Mesir, singgah ke makam Imam Syafi'i. Amin. Syafi'i, ya, kata anakku tadi malam kau banyak betul makan. Kata Imam Syafi'i, makanan orang soleh itu adalah obat. Dan kau orang soleh wahai Ahmad, maka makanan yang kau terima itu obat. Maka aku ingin berobat dengan makanan orang yang soleh. Mana tahu dari waktu saya makanan yang banyak itu alasan. Makanan yang disiapkan abu dan kuning itu adalah obat. Itu untuk makan dari ayam mana? Kata anakku, kau tidak sholat tahajud. 3 yang dipertanyakannya, kenapa kau tak tahajud? Tahajud itu jihad, tapi mengeluarkan hukum dari halal haram juga jihad. Aku tadi malam berpikir tentang Quran, berpikir tentang hadis Quran, hadis ini makias, maka melahirkan hukum setiap ratus tadi malam dari Isya. Ada satu lagi Syafi'i, ya, kenapa engkau sholat tidak pakai wudu? Kata anakku, ya tengok engkau tidak wudu, karena wudu Isya tidak batal sampai subuh. Begitulah imam-imam kita. Masih ada wudu kita lagi. Ustaz nanya siapa? Wudu saya batal. Sedangkan yang berceramah sudah batal. Rupanya santriwan-santriwati belum. Abdul Somad ternyata hanya belum cerita saja. Begitulah mereka orang-orang yang hebat tawadhu, luar biasa keilmuan mereka. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil istifadah dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu titelnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kitabnya hadis paling besar, nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Isinya 40.000 hadis. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal mengaku? Aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahu banyak hadis, tapi kami tidak tahu mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad sebelum datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dirumuskan dalam kitab Usul Fiqh. Itu yang disebut dengan takhsisul am, taqyidul mutlaq. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari guru-guru sebelum kita tidak bisa terlepas dari sanad keilmuan. Maka saya bertanya kepada Abi Zahul, ini abu kita dari mana Abi Zahul? Abu kita dulu belajar bersama Langan. Dan bagaimana dengan Abu Budi? Abu Budi adik kelas beliau adalah senior kakak tingkat kakak kelas. Abu dari Abu sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat, nasab mereka sampai bersambung. Maka manfaatkan ilmu bersanad ini. Mereka membaca dari kitab ke kitab, kulit ke kulit, dari generasi ke generasi sampailah hari ini. Maka saya yakin dan percaya, saya sudah masuk semua dari Sabang sampai Papua. Di antara yang mempertahankan ilmu bersanad bernasab ini adalah Nangguru Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gara-gara Ustaz Somad ceramah di Aceh, dibilangnya Aceh. Insya Allah dari mulai atas Aceh turun ke Medan Sumatera Utara, masuk ke Riau, masuk ke Jambi, masuk ke Kepulauan Riau, masuk ke Palembang, masuk ke Bengkulu, masuk ke Lampung, menyeberang ke Jawa. Di antara yang masih berpegang teguh kepada ilmu bersanad, di tempat lain orang sudah mulai goncang. Kenapa? Gara-gara dunia. Memangnya nanti kalau bisa baca kitab dunia apa? Memangnya nanti makan dari mana? Rusak niatnya. Padahal kalau kau tolong agama Allah, kalau kau cari dunia akhirat belum tentu kau dapat. Dan kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Betul. Ustaz Somad dulu sekolah tak tahu mau jadi apa. Tak pernah saya terpikir nanti kalau sekolah kita ada yang penting sekolah. Ceramah. Viral, hampir jadi wakil presiden.
ayo ikut saya nanti jadi wali kota, ayo ikut saya nanti jadi anggota dewan. Saya mau ditawarin jadi apa? Mau jadi menteri, mau jadi duta, jadi wapres aja saya tidak mau. Masuk kemari jangan bawa-bawa politik. Itu pesan Nabi ya. Abdul Somad datang kemana pun tak pernah membawa warna. Itu Ustaz sopannya warna merah. Nah, kebetulan sih. Artinya kita memang ikhlas lillahi kalimatillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini true story kisah nyata. Asalnya hadatsa bil fi'li. Seorang anak numpang di rumah makciknya, adik ayahnya, saudara-saudara sepupunya. Oh, sekolah belajar dunia semua. Apa kata makciknya? Apa kata ammahnya? Apa kata khalahnya? Kamu ngapain sekolah agama? Nanti tamat pesantren mau makan apa? Emangnya bisa makan dari kitab kuning? Tengok tuh, abang kamu SE. Tengok tuh kakak kamu SH. Tengok tuh. Sekarang apa yang terjadi? Yang SE tak peduli, yang SA tak memperhatikan. Sekarang ibu yang mengejek itu numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. Karena keponakannya itu sekarang punya pesantren besar. Nama dan tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik itu harus. Dia belajar, ilmunya penuh, orangnya taat, berdoa kepada Allah. Yang lain sibuk mencari rezeki, dia lupa rezeki di tangan Allah. Yang satu ini langsung minta kepada Allah. Idza talabtani wajadtani amamaka. Kalau kau minta kepada aku, kau dapati aku di depan matamu. Wa in aswalta bi ghairi. Tapi kalau engkau sibuk dengan itu ini, aswaltuka bil asbab, maka kau sibuk mencari sebab. Ini tidak, diminta kepada Allah. Malah tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dapat mertua kaya. Tanah luas sejauh mana-mana. Coba kalau dia tak paham agama, maka kerjanya menjual tanah. Lahir anak, jual tanah. Akikah anak, jual tanah. Nikah, jual tanah. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalian tak usah pikirkan tentang pacar, tentang cewek. Usah pikirkan. Belajar sampai masanya nanti. Saya yang tak ganteng, kurus, hitam, kering. Tengok komen-komen di YouTube, di Facebook. Apa kata komen-komen mereka? Ustaz, jadi kena pikir dua. Orangnya kan kalau saya ganteng macam dunia hari ini. Langsung masna wa sulasa. Tadi pagi acara akad nikah adik kelas kami Datuk Haji Amrullah LCMA, kata sambutan oleh Bapak Bupati Biren. Ustaz Somad, kami orang Aceh ini berasal dari berbagai macam negeri, ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, ada yang dari India. Maka dengan heran Ustaz kalau lihat orang Aceh, kalau ganteng betul, kalau seram betul. Tapi hatinya tetap baik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kalian belajar saja khusyuk, tawadhu, rendahkan hati, minta kepada Allah. Ma tawadhu'a, tidak ada siapapun yang tawadhu rendahkan hati illa rafa'ahu Allah. Allah mengangkatnya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Berikan khair dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'rufu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. Kita disuruh Allah hanya pasang pancingnya saja. Ambil bambu, ambil benang pancing, pasang mata kail pancing, ambil cacing atau katak, letakkan. Masalah ikatnya bukan urusan kita. Pasang saja pancingnya, letakkan di tepi kolam, di tepi sawah,
magribi. Berapa banyak orang yang sibuk cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, tidak dapat. Tapi bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita. Jadi kalian fokus saja belajar. Ini banyak orang sedang baca kitab kuning, baca. Nanti aku jadi apa ya? Nanti aku makan apa ya? Dulu waktu engkau di perut ibumu, tahu kau makan apa? Berapa lama kau di dalam perut ibu? 9 bulan 10 hari tidak tahu mau makan apa. Kalau tak makan kata Allah tidak. Kenapa di atas dunia ini kau ragu? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqut tayr. Maka Allah berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung diberi rezeki? Ya'udu khimasan, ta'udu khimasan. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu biqanan. Pulang petang dalam keadaan perut berisi. Ada tak burung yang tak mau terbang di sarang? Pasti tanya, burung kenapa tak terbang? Ya itu ada makanan. Burung dari sejak zaman dulu berbekal cuma 2 saja, paruh dengan ceker, dan itulah membuat dia pergi. Ada seekor burung di atas pohon kurma, sayapnya patah, tapi badannya gemuk dan dia tetap makan. Lalu kemudian datanglah seorang ahli zuhud bernama Ibrahim bin Adham menemui seorang ahli sufi yang duduk di gurun pasir. Ya sufi, ya, kenapa kau tidak mencari nafkah? Dibacakannya ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang manusia makhluk melata di atas muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Kalau kau tidak percaya, wahai Ibrahim bin Adham, tengok di atas pohon kurma itu ada burung yang patah sayap. Dari mana dia makan? Datang burung lain membawakan cacing, datang burung membawakan anak ikan, datang burung membawakan ular kecil dari laut. Maka dia tetap bisa makan. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Yang kau bacakan itu ayat itu benar. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tak mungkin salah. Tapi ingat, ada hadis berkata, yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa kau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap? Kenapa tidak memilih menjadi burung yang membawakan ikan? Kedua-duanya baik, tapi yang paling baik adalah kalian berusaha setelah dari daerah tamat dari sini, terserah mau usaha apa. Ada yang bisnis, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter spesialis, ada yang menjadi pilot, macam-macam. Saya insya Allah menerbangkan pesawat bisa turun dan tidak bisa. Itu lagi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cemas tentang masalah hidup. Ini orang banyak cemas, banyak takut, banyak ngeri. Apa yang dicemaskan? Tadi saya mulai ceramah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 lewat 30. Berarti saya sudah menghadap ke sana 45 menit. Lama betul takdir buruk ini mengalami. Mohon maaf Abi, saya menghadap. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 5 di sana berarti 15 di sana. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang merasa arahnya haud. Kata Nabi waktu Nabi sedang tegak di atas mimbar, aku melihat haud telaga. Ternyata di bawah mimbar Nabi di Taman Raudhah itu telaga. Nanti kalian akan minum di telaga ini. Siapa yang minum la yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga ini. Sebagian mengaminkan, sebagian ketawa. Ya Rasulullah, siapa yang minum di telaga itu nanti? Ikhwani, ikhwani. Kata sahabat kami, katikulah antum ashabi, kalian sahabatku. Yang minum nanti di telaga itu kalian juga, tapi ada ikhwani. Siapa itu ikhwani? Saudara. Siapa itu?
amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepada aku padahal tak pernah menengok aku. Siapa itu? Kita yang tetap beriman kepada dia walaupun tak pernah melihat dia dengan mata kepala kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan ikhwani, insyaallah. Amin. Nah, Al-Quran dulu tidak ada seperti yang sekarang, saudara. Sekarang Quran ditulis di kertas. Zaman Nabi tak ada kertas. Mana ada kertas? Kertas baru ada di Mesir. Diambil dari pelepah pohon tumbuh di Sungai Nil, disusun membujur melintang, dipres pakai tanah liat. Namanya kertas papirus. Tumbuh di tepi Sungai Nil. Ustaz Teguh lupa pula namanya, Fadil Rahmi, kakak kelas saya, kami sama-sama di Mesir dulu. Adik-adik yang mau kuliah ke Mesir hubungi teguhhajifadilrahmi.com. Ada Instagram. Saya gitu juga. Kami masing-masing punya Instagram sekarang. Dan adik-adik yang mau belajar juga bisa. Ada namanya Halaqah Abi Mudi. Instagram Ustaz Somad Abdul Somad. Instagram Ustaz Teguh Fadil Rahmi, Teguh Fadil Rahmi. Instagram. Pokoknya sekarang Ustaz-Ustaz milenial ini luar biasa menghadapi generasi anak muda. Ini teknologi canggih mesti kita pakai. Ustaz, saya tidak mau baca Quran yang ada di kertas, karena zaman Nabi tak ada kertas. Maka Quran di kertas itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Quran ditulis di 3: pelepah korma, tulang onta, batu yang tipis. Zaman Nabi SAW meninggal, Nabi Muhammad SAW tidak ada Quran ditulis di kertas. Maka ditugaskanlah sahabat untuk memerangi Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Salah satu surat yang dia buat surat Fil. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Bunyinya mirip macam Quran tapi maknanya tidak ada. Wal fil demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahu kamu apa gajah itu? Tapi zailun tawil, ekornya panjang. Maka diperangilah Musailamah Al-Kadzdzab, nama kampungnya Yamamah. Meninggal 70 penghafal Al-Quran. 70 orang penghafal Al-Quran mati syahid. Lalu kemudian datanglah Umar menghadap Abu Bakar. Ya Sayyidana Abu Bakar bin Siddiq, ya itu 70 orang penghafal Al-Quran sudah meninggal. Kalau Quran tidak kita bukukan, nanti Quran akan hilang. Bagaimana kalau kita tulis Quran dalam buku? Apa kata Abu Bakar? Aku tidak mau membukukan Quran karena Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah melakukan. Maka perbuatan yang tidak dilakukan Nabi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Abu Bakar begitu, kata Umar, ini kalau tidak kita lakukan, Quran di kepala orang nanti hilang. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar. Abu Bakar setuju. Tapi kita mesti cari anak muda karena kita sibuk. Dicarilah anak muda. Inilah pentingnya peran anak muda. Anak muda yang dipilih menjadi tim penyusun. Ketua Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah penulis surat Nabi dan penterjemah. Zaid bin Sabit itu kalau ada surat dari orang Yahudi dia yang penterjemah, translatornya. Makanya Zaid bin Sabit belajar bahasa asing. Ta'allamtuhu wa 'allamtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi setengah bulan, 15 hari, 2 minggu cuma dia belajar bahasa Yahudi. Tidak belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Saudara yang dimuliakan Allah, sedangkan bahasa Yahudi boleh dipelajari, apalagi bahasa Inggris silakan. Ada sebagian orang mengatakan jangan belajar bahasa Inggris bahasa orang kafir, jangan belajar bahasa Inggris bahasa orang munafik, tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One bacaan.
Mudah saja membantahnya. Sedangkan bahasa Yahudi disuruh pelajari. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat kaum tersebut. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Yahudi. Apalagi anak-anakku cerdas. Sedangkan kitab kuning bisa kalian punya. Apalagi kitab putih. Bahasa Inggris kecil. Sedangkan bahasa Arab yang begitu tebal, ngaku, suara, balawah, ma'ani, ayat bisa kalian cerna. Apalagi cuma 16 tenses, 14, mudah gitu saja. Oleh sebab itu maka kuasai. Maka dilembutkan Allah hati Ubay bin Ka'ab, disusunlah Al-Quran. Bukan makna menyusun suratnya, sudah tersusun di kepala sahabat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ada di kepala mereka, tapi belum dalam bentuk wujud tulisan. Itulah yang disebut dengan mushaf. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan perkembangan. Sebelumnya Quran ada di kepala, lalu kemudian ditulis, tapi tulisannya itu tidak ada titik komanya, tidak ada barisnya. Berkembang pada masa Khalil, berkembang pada masa Abu Aswad Ad-Du'ali, akhirnya sampai hari ini. Quran yang sebelumnya hanya di kepala, berkembang ada tulisan di kertas, berkembang menjadi tulisan pakai tinta, pakai pena, pakai sakal, pakai baris, berkembang sekarang Quran digital.com. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau kami baca Quran pakai Quran digital? Mubah. Begitu fatwa para ulama. Silakan. Ustaz, bagaimana kalau ada Quran digital dalam HP kami? Apakah HP itu boleh kami bawa masuk WC? Kalau dia sedang menyala tak boleh, tapi kalau sedang mati off boleh. Tapi Quran ada di dalam, karena sedang mati. Oh, tak boleh Pak Ustaz. Oh, kamu nanya, aku ngerti Pak. Iya, tapi Qurannya kan ada di dalam Pak Ustaz. Kalau sedang hidup ada tulisannya nampak tak boleh, tapi kalau sedang mati boleh. Begitu kata para ulama kita. Oh, nggak bisa Pak Ustaz, karena Quran tetap ada di dalam. Kalau begitu, kau kalau mau masuk WC keluarkan otakmu. Pakai akal, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Oleh sebab itu maka ada nas, ada akal. Maka kita tidak dilarang untuk mengambil perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Makanya ulama-ulama kita pakai Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, kemudian langsung dari Sayyid, dari ulama-ulama besar Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, tetap ada websitenya. Coba cari di internet Syekh Ali Jum'ah, Facebooknya ada, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kitab-kitabnya ada. Sekarang tinggal download saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang zaman sekarang, tentang masalah tawassul, tentang masalah baca Yasin, tentang masalah tarekat, tentang masalah tasawuf, download saja di websitenya. Apa namanya? Al-Bayan lima yushghilul adhan. Tinggal tulis Al-Bayan lima yushghilul adhan, enter, download, dapat. Saya kok tak dapat, Pak Ustaz, pakai tulis. Apa hukumnya kita mengambil ilmu dari internet ini Pak Ustaz? Karena ada mengatakan internet haram. Yas'alunaka 'anil internet. Maka internet itu seperti pisau. Bagaimana hukum pisau? Pisau kalau dipakai untuk memotong ayam, memotong itik, memotong sapi, maka mendatangkan pahala. Tapi kalau dipotong untuk ukuran nabi, untuk leher, kita akan mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi kalau kami dengar ceramah Ustaz, lalu setelah kami dengar kami sampaikan, apa itu namanya Pak Ustaz? Wijada, bukan sama. Apa beda sama? Kalau sama langsung mendengar dari Syekh. Itu kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul hadatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Langsung ke guru, langsung ke Ali, langsung ke Abu. Abu yang membacakan kitab. Maka nanti meriwayatkannya hadatsana Abu Fulan.
yang membaca, kami dengar. Akhbarna. Itu beda haddatsana dengan akhbarna. Bagaimana kalau kami cuma baca buku Pak Ustaz? Wijadah namanya. Tapi jangan katakan kau bersana. Nanti ketemu ustadznya lagi. Ajaztukum jami'an marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati ijazatan ammah. Aku ijazahkan semua ceramahmu, semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 30 fatwa seputar ramalan, 33 masalah kurban kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabannya qabiltu, aku terima ijazah. Jadi kalau kami sebelum berjumpa dengan Ustaz, namanya wijadah, menemukan, sama macam orang baca kitab, menemukan, masuk dalam turukul ta'ammul wal ada. Hanya saja kita tengok dulu gurunya, apakah satu mazhab dengan bid'ah, apakah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Tarekat Naqsyabandi. Lalu kemudian tasawuf ilmu akhlaknya dipakai apa? Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki, Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Tak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ustaz dulu belajar di Maroko, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Guru-guru kami mazhabnya Maliki. Tapi mazhab Maliki tidak pernah saya bawa ke Pekanbaru Riau. Mazhab Maliki itu gimana Pak Ustaz? Mazhab Maliki sholatnya tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahnya tidak pakai sin, tidak pakai ya, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subuh kunutnya sebelum ruku. Habis ayat langsung kunut. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kunutnya tak berbunyi. Baru ruku. Allahu Akbar. Salahkah mazhab Maliki itu? Tidak salah. Kenapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hadis dari Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukira hadis, kalau sudah disebut hadis, maka Imam Malik adalah bintang-bintangnya dalam hadis. Imam Malik tidak salah. Tapi kalau saya bawa mazhab Maliki ke kampung saya di Pekanbaru Riau yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, bisa menimbulkan fitnah. Subuh saya jadi imam di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pendek karena pakai qiraat Warsh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis baca ayat langsung baca Quran. Tak pakai suara. Langsung selesai sholat, jamaah bukan istighfar. Selesai. Jangan sampai malam. Begitu mendengar ISIS menimbulkan fitnah. Sebab itu kita yang mau dulu siapa? Siapa pengajian yang kau dengar? Saya dengar pengajian Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Videonya banyak. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, akidah Asy'ari, fikihnya Syafi'i, orang bertarekat, murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak istifadah dari dia. Maka ketika kita amalkan yang dia sampaikan itu, wijadah. Saya belum jumpa dengan dia Pak Ustaz. Nanti undang kemarin yang pernah diundang ke Mudi Mesra oleh Abi Mudi, oleh Abu Mudi, di antaranya Al-Habib Ali Zainal Abidin. Adik-adik boleh istifadah, dengarkan baik. Namanya wijadah. Nanti kalau diundang dia sekali lagi itu minta ijazah, maka dapat ijazah. Kalau kebetulan baca kitab langsung mendengarkan, namanya sama. Kalau Habib Ali Zainal Abidin membaca, murid mendengar, haddatsana Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kalau murid membaca, Habib mengangguk, maka bunyinya disebut dengan akhbarana Habib Umar bin Hafiz. Saya mendapat berita, dapat kabar busra, kabar gembira. Habib Umar bin Hafiz akan datang bulan Oktober 2019 ke bumi Nangru Aceh Darussalam. Amin. Videonya banyak di YouTube. Adik-adik dengar. Banyak dapat Instagram. Habib Umar
salah. Yang tidak boleh itu mendengar ustaz di internet tapi dia tak ada di alam nyata. Siapa contohnya yang ada di internet tapi tak ada di Malaysia? Saya sudah bolak-balik ke Malaysia tapi dia tak ada. Upin-ipin. Sudah 10 kali saya bolak-balik ke Malaysia, Upin tak ada, Ipin tak ada, Jen tak ada, Nenek tak ada, Bang Saleh tak ada. Kenapa ini orang tak ada di alam nyata? Nah ini tak boleh. Saya yakin Bapak Ibu adik-adik pun malam ini ramai ini juga mau mendengar pengajian saya. Pengajian saya mau mengajian. Mau menengok aja Ustaz Somad itu ada tak di dalam nyata? Ternyata ada. Jadi manfaatkan teknologi ini, baik mendengar mengambil pengajian, tapi yakinkan orang yang kita dengar ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kita yang tak kuat ini terombang-ambing, di sana ada liberal, di sana ada sekuler, di sana ada khawarij, di sana ada murji'ah, di sana ada masyawiyah, di sana ada fitnah wal nubuwah, di sana ada mulhidun, macam-macam. Tapi kalau kalian sudah macam Abi, tonggak yang kuat, maka jangan khawatir, dengarkan saja itu. Tidak akan bergeming, kuat. Tapi jangan sampai macam orang memancing ikan. Bukan dia yang menarik ikan, dia tidak ikan ikan. Rupanya ikan yang menarik ikan paus. Na'udzubillah. Oleh sebab itu manfaatkan ilmu teknologi canggih ini. Kalau kalian sudah menguasai kitab kuning, sudah matang akidahnya Asy'ari, hebat fikihnya Syafi'i, sudah masak naun sorok di kepala, maka insya Allah internet selamat. Karena sudah selamat, mencari buku-buku kitab kuning, tulis saja di Google itu. Mu'nil Muhtaj, PDF, enter, Al-Hawi, Al-Kabir, Imam An-Nawawi, Imam Al-Mawardi, enter, Al-Ahkam, Al-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami, Al-Saghir, Al-Mu'jam, Al-Kabir, Al-Mu'jam, Al-Saghir, Al-Mu'jam, Al-Awsat. Punya. Setelah download, buat satu folder kitab kuning. Kau punya kitab kuning? Punya? Mana kitabnya? Di dalam kuning. Al-ilmu fil laptop. Dulu orang baru sudah muzakarah, zakara yuzakiru muzakarah. Kalau cuma sendiri saja zakarah. Engkau mengingatkan aku mengingatkan engkau. Zakara yuzakiru muzakarah. Ada kitab yang ku baca, engkau tak baca. Tapi banyak kitab yang engkau baca, aku belum baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Belum baca kitab mesti begini. Sekarang baca kitab sambil tengok HP, karena kitab dalam bentuk PDF. Dibuka di HP, dibuka. Makanya kadang kita susun, ya anak muda dari tadi main Mobile Legends aja. Main game online aja. Ustaz, saya baca kitab. Oh iya, mohon maaf. Belum ada dia buka kitab, waktu kita berbeda. Sebenarnya yang dimuliakan Allah, manfaatkan ini sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan, sebagai mencari kitab. Saya banyak kitab-kitab yang dulu tak jumpa, sekarang malah jumpa di internet, tinggal tulis saja dapat. Sebagainya saya print, cetak, bagus. Nah ini. Tapi juga tidak hanya sekedar mengambil, tapi juga bisa memberi. Kalian bisa memberi melalui internet. Bagaimana cara berdakwah melalui internet, Pak Ustaz? Sekarang tak bisa, karena bilang besok siap tahun. Besok ambil HP kalian, pakai tiang. Harga tiangnya 100.000. Kalau tak ada, ambil lampu atau batik kali kita. Nah, letakkan di samping kolam tempat duduk, letakkan. Nah besok letakkan, celupkan dulu menjadi. Hidupkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, perbandingan dunia dengan akhirat adalah celupkan ujung jari itu. Kalian suruh bima yarji. Ada pun air yang tidak tersini inilah dunia. Sedangkan air dalam kolam ini adalah akhirat. Maka kalau dapat dengan sombong, karena kau dapat cuma status. Kalau tak dapat dengan sedih, karena tak dapat cuma status. Terima kasih. Like dan share.
bawah, angkat ke atas. Lihat apa yang menjadi. Kalau dapat status, jangan sombong, jangan punya hanya status. Tapi kalau tidak dapat, jangan sedih, jangan stres, jangan depresi. Karena kita dapat sedikit hanya status. Adapun akhirat, pindah kolomnya. Like and share. Insya Allah. Besok pagi buat, sore tengok. Sudah berapa like? Kok tak ada? Aliyahiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Malam ini saya menyampaikan unek-unek pikiran di hadapan adik-adik saudaraku yang mendengar ramai, tapi yang menyaksikan melalui internet lebih ramai kan. Ustaz tahu dari mana direkam? Itu kamera. Mohon maaf kameranya malam ini agak susah. Tadi di sana. Saudara yang Allah, maka memanfaatkan internet ini jangan sampai dia memotong kita, tapi kita lah yang memotong dia. Jangan sampai HP itu mengatur kita, tapi kita lah yang mengatur dia. Kapan kita menggunakannya untuk ilmu, kapan kita membuatnya untuk tontonan, kapan dia menjadikan tuntunan. Jadikanlah tontonan menjadi tuntunan. Dulu orang mendengar pengajian di mana? Di masjid, di surau, di langgar, di musola. Sekarang orang bisa mengenal. Saya dulu tidak terlalu tertarik dengan YouTube, dengan MP3. Sampai akhirnya ketika berjumpa dengan orang di lampu merah, dia buka kaca mobilnya, saya dengar suara saya di mobilnya. Lalu dia senyum, Ustaz, ini suara Ustaz kita. Dari mana kamu dapat? Saya rekam kemarin waktu ceramah Ustaz. Oh, ternyata banyak orang mengaji tapi tak mau ke masjid. Makanya jamaah ini bagi ring. Jamaah ini pakai ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 VVIP, very important person. Ring 2 VIP, ring 3 kelas ekonomi. Ini ring 1, ini memang orang-orang yang sudah berkualitas, hidayah, menuntut ilmu, baca kitab kuning. Ini ring 1, tapi ada ring 2. Nah, ini yang di Tanah Lapang, majelis taklim, di hotel-hotel. Tapi ada ring 3. Tidak anak-anak muda, anak-anak gaul, anak-anak geng motor, anak-anak skateboard, anak-anak metal. Ini siapa yang menyentuh mereka? Bagaimana menyentuh mereka? Tak mungkin kita datang. Saya pulang tengah malam, lewat jembatan, anak muda, anak lancar sedang duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Tak mungkin saya turun ke jembatan. Assalamualaikum. Bagaimana mendakwahi mereka? Dengan internet. Gunakan manfaat. Orang barat itu sekarang sudah pusing bingung melihat kita. Mereka membuat Instagram supaya kita membuka-buka aurat. Ternyata Instagram dipakai untuk berdakwah. Mereka membuat YouTube supaya kita menonton yang tidak baik. Ternyata orang nonton YouTube mencari ceramah. Mereka buat yang namanya grup WhatsApp supaya kita bertukar-tukar yang tak baik. Ternyata kita malah bertukar video kebaikan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Grup-grup isinya grup menuntut ilmu. Makanya orang barat sudah stres. Waduh, bingung gimana merusak orang Islam. Mereka ingin merusak anak muda supaya jauh dari ustaz. Sekarang malah anak muda dengan ustaz. Saya sedang makan. Saya makan di rumah makan pinggir jalan. Saya tengok ada anak muda, rambutnya anak faf. Macam dulu dia. Rambutnya banyak, celananya sobek-sobek. Macam Valentino Rossi dalam ngebut. Pas saya makan, dia tengok saya. Saya sedang makan, dia tengok lagi. Saya takut, ini ada ciri-ciri. Tak lama dia mendekati saya, dia dekatinya, Ustaz sholatnya. Kamu kenal dari mana? Saya sedang nonton Ustaz di Instagram. Oh, Instagram yang mana? Itu yang followernya 6,4 juta. Artinya apa? Kita manfaatkan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram sebagai dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama bil hikmah. Ada mungkin adik-adik yang model kata-katanya santun. Ustaz Somad kalau saya
kepentingannya masing-masing. Nah, ada caranya macam-macam. Oleh sebab itu kita punya kepribadian masing-masing. Saya dulu pernah mencoba mengkopi ceramah Ustaz yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan jamaah? Saya coba seperti itu semuanya. Karena ada tak bisa juga tiru Ustaz Somad. Kalian akan punya style sendiri, insyaallah. Insyaallah kita berjalan di waktu jam terbang, kalian akan coba. Ustaz, saya nampaknya di dunia ceramah ini tak bisa, Pak Ustaz. Saya mau dunia yang lain. Silakan. Maksudnya pindah ke dunia jin hantu. Saya mau dunia bisnis. Silakan. Kau mau bisnis, entrepreneur, bangkit kan? Saya mau masuk tentara, Pak Ustaz, silakan. Saya mau jadi anggota dewan, Pak Ustaz, silakan. Tapi yang jelas semua ini hanya jalan. Mau jadi tentara, polisi, jalan. Mau jadi bisnismen, jalan. Mau jadi dokter spesialis, jalan. Itu hanya jalan. Yang dicari adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nanti kalian setelah selesai menjadi bisnismen, menjadi wanita karir, menjadi orang yang berhasil di luar, balik lagi membangun daya, wakafkan satu lokal, bangunkan, selesaikan pembangunan masjid. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari jam 9, jam 10 kurang 15, sekarang pas jam 11. Berarti kita sudah bersama selama 75 menit. Apa namanya? Kuliah 75 menit. Tadi saya menduga ini paling-paling saya bisa bicara 30 menit aja. Di depan Abu, di depan Abi ada segan, ada rasa sungkan. Tapi rupanya mereka menganggap saya sebagai anak-anak mereka. Maka saya kemari bukan berceramah. Ini hanyalah tukar pikiran. Saya ingin membangkitkan semangat. Gimana kami mau semangat? Ustaz aja tak semangat. Mohon maaf saya kalau disuruh ceramah hidayahnya memang kurang pede. Selama tadi ada saya suruh, adik-adik, dari mana sekali belajar, harus semangat. Ada. Kenapa tadi? Karena saya tak tamat. Kalau saya suruh kalian tamat, itu namanya kabur orang tadi Allah. Nah, tapi gimana tak malu? Maka saya cerita aja. Jadi kalau ada yang nanya, apa yang ceramah Rasul? Ada cerita-cerita. Penyesalan datang belakangan. Pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna. Dulu di daerah main-main, dulu di daerah tak serius, dulu di daerah tak belajar. Setelah tamat ikut tes ke Mesir, ikutlah saya tes ke Mesir tahun 1998. Lulus juga. Entah mereka salah periksa atau apa. Berangkatlah dari Cengkareng Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines. Bukan main keren, Royal Jordan Airlines. Tapi namanya itu tiket paling murah. Sampai di Amman, ibu kota Yordan, transit 6 jam. Habis itu lanjut lagi Kairo. Sampai di Kairo tertulis di pintu airport, pintu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Di tempat lain biasa tulisannya ahlan wa sahlan. Sama macam di daerah Darul Huda tertulis ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan muda. Abdul Somad datang dianggap sebagai keluarga, semua urusannya muda. Tapi di Mesir tak itu tulisannya. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir. Di Mesir semuanya ada, dari mulai Fir'aun sampai Musa. Heran yang paling dari Mesir itu 2 kenal. Kalau tak jadi Musa jadi Fir'aun. Alhamdulillah. Dan pengaji Fadil Rahim Musa, Abdul Somad juga Musa. Lagi menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Mesir melihat piramid. Oh, dulu melihat piramid di TV secara langsung luar biasa. Lalu kemudian melihat sungai Nil, di sini dulu Nabi Musa dihadirkan oleh ibunya karena takut disembelih Fir'aun. Masya Allah, foto-foto segala macam. Habis itu masuk ke kelas. Sampai di kelas barulah menyesal. Kitabnya bahasa Arab, ngomongnya ngomong Arab, yang bicara orang Arab.
bunyi orang kumpul-kumpul aja. Selalu coba dulu kalau di pesantren daya rajin belajar, coba kalau dulu serius apa mau dikata itu, maka detail saya cuma LC di atasnya. Coba tengok anak-anak Aceh yang tamat dari daya, ada Ustaz Amri, Doktor Amri, ada Ustaz Awal Zikri dari Langsa, Doktor Awal Zikri, itu Ketua MPU Aceh, Doktor Muslim Ibrahim, Profesor Wahid. Dulu anak dari Buya Muhammad Wali, Syekh Muhyiddin Wali, Doktor almarhum, Profesor Doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Begitu mereka. Tapi kan Ustaz Somad tak selesai, LC pulang. LC dari cemas. Lagi cemas. LC dari Mesir, MA dari Maroko, pulang ke Pekanbaru, LC MA lagi cemas mencari anak gadis. Apa yang besar bisa diambil dari Ustaz Somad? Serius belajar, tamatkan hidayah, matangkan kitab kuning, ambil barokah dari Tuan Guru. Setelah itu nanti kalian terbang sejauh mata memandang, tapi ingat dari petang kalian akan tetap pulang ke sarang. Yunziru qaumahum falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada beberapa orang yatafaqahu fid-din, hendaklah mereka mendalami agama. Wa yunziru qaumahum, mereka pulang ke kampung halaman memberikan pencerahan. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang Nanglo Aceh Darussalam menjadi takut kepada Allah. Bayangkan, apakah terpikir dulu oleh aku Muki Samalanga akan ada santri-santri yang membuka daya, satu daya, dua daya, tiga daya. Begitu juga dengan adik-adikku sekarang. Nanti kalian pulang ke kampung halaman akan dibuka lagi daya setiap desa. Kita buatkan program satu desa satu daya. Setuju? Sehingga desa itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz enak aja ngomong daya. Nanti kalau kami tamat daya, uangnya dari mana? Pulang kalian. Nanti nanti. Kalian cari kan anak dari si bapaknya udah tua. Al-adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minu billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi gimana caranya nak? Wakafkan dalam itu surga. Gitu. Muaka tanah. Bapak yang punya banyak tanah bapak akan tinggal. Bapak yang punya tanah sawah akan tinggal. Tapi yang kau wakafkan, kau infakkan untuk membangun daya, itu yang akan kekal abadi. Aku terpukau dengan tausiah guna. Jangan sawah, ambil sama-sama isi. Maka kalian bangkitkan semangat itu dari sekarang, percaya diri, tapi jangan lupa semuanya berserah kepada Allah. Maka kata ini sudah tawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya optimis bagaimanapun Indonesia ke depan, yang menjadi tonggak contoh model adalah Nanglo Aceh Darussalam. Amin. Jangan makan riba, Ubahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Di mana Pak Ustaz? Tak usah pergi jauh-jauh, studi banding ke Aceh, Bang. Jangan membuatkan dinas pendapatan daerah ada, dinas sosial ada, dinas pemakaman ada, dinas syariah ada. Buat dinas syariah. Mana contohnya? Dinas daya, dinas olahraga ada, main sepak bola, kalau tak pernah menang, keladi aja. Dinas pesantren mana? Tunjukkan kabupaten yang ada dinas pesantren. Tak ada, tapi di Aceh ada dinas daya. Polisi yang menangkap STNK BPKB, helm tak pakai, ada. Tapi polisi yang mengurus masalah syariah, sholat Jumat, berkumandang azan, orang masih buka toko, main-main. Siapa yang menangkap? Polisi syariah. Di mana ada polisi syariah? Aceh, wilayah Hisbah. Dulu zaman kerajaan Aceh menjadi tonggak zaman Sultan Malikul Saleh, zaman Sultan Iskandar Muda. Setelah Indonesia merdeka, setelah zaman otonomi daerah, otonomi khusus, Aceh masih tetap menjadi serambi Mekah. Takbir. Dengan syarat dan
tentu Abdul. Abdul Somad hidupnya tak lama lagi. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal 2040. Saya kan 1977. Sekarang umur sudah 42. Walaupun kelihatannya macam 22. Kalau Abdul Somad nanti banyak orang ngasih tahu saya, Ustaz Somad, Ustaz ceramahnya jangan banyak-banyak, betul banyak-banyak istirahat. Kami tengok Ustaz nampaknya udah tak lama lagi. Aku tak pernah takut mati. Mati satu Abdul Somad, 1000 Abdul Somad dari Aceh akan menggantikan Abdul Somad. Hebat lagi dari Abdul Somad. Abdul Somad tak selesai pesantren. Anak-anak daya matang kitab kuning di kepalanya. Berani dia berkata benar. Mereka akan menyampaikan kebenaran. Apa yang ditakutkan? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat, terus gunakan teknologi canggih, belajar kepada guru. Siapapun yang datang ke Aceh nanti datang minta ijazah kepada mereka, amalkan ilmu mereka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Man 'amila bima ya'lam, siapa yang mengamalkan ilmunya, 'allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Sekarang menuju ila waqi'in su'ahidri, aku melapor kepada Imam Waqi, hafalanku error. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Waqi, tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Walulullah la yuhda bil 'asi, karena cahaya tidak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Di sini kalian anak-anak kualitas itu terjaga. Di sini jangankan melihat perempuan, maaf, tidak menutup aurat. Tidak ada yang merusak hafalan kalian, hafalan matan kalian, hafalan tajwidiyah kalian, hafalan kawakibud durriyah kalian, hafalan ibu hamil kalian. Tidak ada rusak. Kenapa? Karena kalian tidak ada melihat yang haram-haram di sini. Perempuan di sini matanya saja terlihat. Tapi kalian pergi di luar sana maksiat. Ustaz Somad bapaknya betul bilang, kenapa? Asal naik pesawat hilang betul. Kecuali pesawat ke Aceh, karena pramugari yang ke Aceh pakai rok panjang dan menutup aurat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat DPR yang pro kepada perda syariah kanun, maka insya Allah bisa diterapkan syariat Islam melalui negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Berarti menjaga Allah SWT. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang menunjukkan pukul 11:15. Maka 90 menit kita sudah bersama, sama baginya. Kesana 45, kesana 45. Hadir kan? Ada pun yang perempuan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki inilah yang akan menyampaikan kepada yang perempuan-perempuan nanti. Mudah-mudahan sampai saatnya kalian yang soleh-soleh akan menyampaikan yang kepada yang soleh-soleh. Hari ini kita sampaikan kepada apa itu intisari ceramah Ustaz Somad. Coba abang mendengarkan, Islam meninggalkan dia. Coba abang sampaikan yang disampaikan Ustaz Somad sebentar ya. Ini MP3. Kalau itu aku udah lama kan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang mendatangkan barokah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadzal ma'had al-'azim. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada Ma'had Darul Huda yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki akhlakul karimah para santriwan dan santriwati kami ya Allah. Allahumma dama'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, tiba zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar.
Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati anak-anak kami sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang benar. Allahumma faqihhum fi din wa 'allimhum ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu agama mereka, mudahkan mereka memahami kitab kuning, kitab turas, sehingga mereka menjadi suluh di tengah kegelapan umat ini ya Allah. Ij'alhum sirajan munira, jadikan mereka cahaya terang benderang. Yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, mereka yang akan mengeluarkan umat ini dari kegelapan kejahilan kepada terang benderang ilmu pengetahuan ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik, melahirkan generasi yang baik-baik di masa akan datang ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan generasi kami orang yang sujud di pandang mata dan jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Indonesia pemimpin wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. Sabit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, yang mengakan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibunda kami, wa li masyayikhina guru-guru, para abu, para abi, para umi, para majlis guru kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang telah keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.